Teman-teman pasti tidak asing kan dengan Palang Merah? Iya. Palang Merah adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Ketika ada bencana alam atau peperangan, Palang Merah datang untuk membantu dengan sukarela. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana sejarah berdirinya Gerakan Kepala-Merahan? Tidak. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Gerakan Kepala Merah. Pada tahun 1859, ada pengusaha Swiss yang bernama Henry Dunant tiba di sebuah desa di bagian utara Italia. Dalam perjalanannya tersebut, Henry Dunant ingin menemui Kaisar Prancis Napoleon III. Pada saat itu, Napoleon III sedang berperang di kawasan tersebut. Henry Dunant yang berasal dari Jenewa ingin melakukan pembicaraan bisnis dengan sang kaisar. Jalan yang dilaluinya panjang dan sulit, banyak sungai yang terseberangnya. Padahal di beberapa sungai tak terdapat jembatan. Kemudian Henry Dunant mendekati desa Solferino. Padahal di sana menjadi medan pertempuran. Henry Dunant yang memandang mendengar ketika pasukan Prancis dan Austria saling membantai satu sama lain. Menjelang petang, padang rumput di sana dipenuhi oleh ribuan prajurit yang tergeletakkan, tewas maupun luka-luka. Tanpa mengenal lelah, Henry Dunant membaktikan diri untuk melakukan tugas pertolongan ini. Ia bahkan mencatat pesan-pesan bagi keluarga mereka. Kaum perempuan tidak mau disuruh beristirahat maupun pergi dari tempat itu. Sekembalinya Henry Dunant di Jenewa, ia tidak dapat melupakan pengalamannya tersebut. Kemudian Henry Dunant menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, yang bahasa Inggrisnya A Memories of Solferino, yang kita artikan kenangan dari Solferino. Buku ini diterbitkan pada tahun 1862. Maka itulah muncullah beberapa gagasan. Yang pertama, membentuk organisasi sukarelawan internasional. Yang kedua, membuat perjanjian-perjanjian internasional. Pada tahun 1863, gagasan tersebut pun terwujud. Henry Dunant bersama keempat warga Jenewa lainnya mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian hari menjadi ICRC, International Committee of Red Cross. Pada tahun itu juga muncullah perhimpunan nasional. Dalam menjalankan misinya, gerakan tidak boleh terpengaruh kepentingan apapun. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan landasan moral bagi organisasi yang diakui dan dihormati secara internasional. Pada tahun 1921, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC mencoba menyusun prinsip-prinsip dasar yang dirasa perlu sebagai dasar dalam setiap tindakan dan gerakan. Teks inilah yang menjelma menjadi prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang diproklamirkan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di Wina, Austria tahun 1965, yaitu 1. Ada prinsip kemanusiaan, 2. Ada prinsip kesamaan, 3. Ada prinsip kenetralan, 4.
Di samping membantu pemerintahnya menolong sesama manusia, tidak melanggar peraturan negaranya, namun menjaga supaya tetap mandiri. 5. Kesukarelawan. Faktor utama kesukarelawan adalah bahwa pelaksanaan bantuan bukanlah dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial, namun dengan komitmen pribadi dan kesetiaan terhadap tujuan kemanusiaan. 6. Kesatuan. Prinsip kesatuan secara khususnya berhubungan dengan struktur institusi dari perhimpunan nasional. Peraturan pemerintah biasanya menyatakan bahwa perhimpunan tersebut merupakan satu-satunya perhimpunan nasional yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan di negaranya. Yang pertama, hanya boleh ada satu perhimpunan nasional di setiap negara. Yang kedua, tidak didiskriminasi dalam perekrutan anggota. Yang ketiga, melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya. Yang ketujuh adalah prinsip kesemestaan. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Setiap perhimpunan nasional memiliki satu suara, kesamaan status dan hak dalam gerakan. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ada sedikit pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, pada tahun berapakah buku Souvenir de Solferino diterbitkan? Ya, sehat 1842. Nah, betul sekali jawabanmu. Boleh maju, tidak bisa jawab. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam Hanya Jawab Saya. Semoga materi yang